Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih akan melanjutkan keterangan tentang ayat-ayat yang memuat adab dan sopan santun serta tata krama yang harus diindahkan oleh setiap mukmin, setiap muslim terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan melanjutkan kajian tentang ayat keempat dan ayat kelima yang merupakan teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelompok orang yang tidak bersopan santun ketika bermuamalah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengangkat suara mereka, memanggil-manggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berada di dalam ruang rumah beliau. Mereka memanggilnya dari luar dengan menjerit-jerit mengatakan, "Ya Muhammad, ya Muhammad, ukhruj ilaina." Wahai Muhammad, keluarlah kamu menemui kami. Ayat ini adalah teguran bagi mereka yang tidak bersopan santun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana ayat sebelumnya memuji orang yang merendahkan suaranya ketika berbicara dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah. Allah memuji mereka, sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara mereka di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah janjikan dengan ampunan seperti yang telah lewat kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya. Ayat ini memuat teguran dan kecaman kepada sekelompok orang tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun." Sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu dari balik kamar-kamar, dari balik ruang-ruang rumah engkau wahai Muhammad, aktsaruhum la ya'qilun. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak berakal. Ayat ini sebagaimana disebutkan dalam sebagian catatan riwayat bahwa ada sekelompok orang dari suku Bani Tamim yang datang ke kota Madinah untuk menemui Nabi. Mereka beramai-ramai datang memasuki masjid. Kemudian ketika Rasulullah masih berada di dalam rumah beliau, mereka menjerit-jerit dan memanggil Muhammad agar segera keluar. Peristiwa itu Allah abadikan dalam ayat ini sebagai sebuah teguran bahwa tidak semestinya perlakuan manusia terhadap utusan Allah dengan perlakuan yang tidak mencerminkan sopan santun, yang tidak mencerminkan pengagungan dan penghormatan. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan mereka. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati mereka dengan aktsaruhum la ya'qilun. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang tidak berakal. Karena andai mereka berakal, tentu mereka akan mengedepankan sopan santun. Tentu mereka akan mengedepankan pengagungan dan penghormatan. Tentu mereka akan bersabar menanti sampai Rasulullah keluar sesuai dengan jadwal kebiasaan beliau keluar dari rumahnya, menemui para sahabatnya atau menemui para tamu yang datang. Namun mereka mengabaikan semua tata krama itu, mengabaikan penghormatan kepada Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum
andai mereka bersabar sehingga engkau keluar menemui mereka, lakana khairan lahum, niscaya yang demikian itu lebih baik untuk mereka, lebih membawa maslahat bagi mereka, lebih membuktikan bahwa mereka adalah orang yang bersopan santun, orang yang mengagungkan utusan Allah, dan dengan demikian mereka menjadi orang yang layak mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Namun apabila sebaliknya yang mereka lakukan, maka rahmat dan ampunan Allah akan jauh dari mereka. Walau annahum sabaru, ini adalah arahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan inilah semestinya yang mereka lakukan, menahan diri, bersabar, tidak menjerit-jerit sambil memekikkan suara mereka memanggil ya Muhammad ukhruj ilaina, sambil bersumbar dan menyampaikan slogan-slogan yang mengatakan inna madhi lazain wa inna dhammi lasyain. Kami adalah orang yang apabila kami memuji, pujian kami adalah indah. Demikian juga sebaliknya, apabila kami mengecam, kecaman kami akan mencoreng nama seorang. Seakan-akan mereka mengatakan bahwa mereka adalah segalanya. Karena ketika Rasulullah keluar kepada mereka, apa yang kalian anggap bahwa pujian kalian akan mengagumkan dan mengindahkan nama seorang, demikian juga kecaman kalian akan menjatuhkan nama seorang, dzaka huwallah, yang demikian itu adalah Allah. Pujian Allah akan mengagumkan hamba dan kecaman Allah akan menjatuhkan hamba, itu Allah, bukan kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini memberikan arahan walau annahum sabaru, andai mereka bersabar, hatta takhruja ilaihim, sehingga engkau wahai Muhammad keluar menemui mereka, lakana khairan lahum. Kemudian Allah menutup ayat itu dengan wallahu ghafurun rahim, dan Allah adalah zat yang maha pengampun dan maha rahim. Andai kalian bersabar, dan itu adalah cermin kalian bersopan santun dengan Rasulnya, niscaya ampunan Allah, niscaya rahmat Allah akan menjadi bagian kalian. Atau akhiran ayat ini wallahu ghafurur rahim ingin menjelaskan bahwa apa yang muncul dari kalian, apa yang kalian lakukan itu adalah sebuah kebodohan, sebuah kejahilan yang tidak layak dilakukan. Namun Allah dengan belas kasihnya, Allah dengan rahmatnya yang luas mengampuni perbuatan kalian apabila kalian bertaubat. Kendati apa yang kalian lakukan itu adalah su'ul adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun apabila kalian bertaubat, menyesali perbuatan tersebut, mengakui bahwa apa yang kalian lakukan adalah sebuah keburukan, Allah Maha Pengampun dan Allah akan memberikan rahmatnya untuk kalian. Inilah rangkaian 5 ayat yang berbicara tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh umat manusia, khususnya oleh mereka yang telah beriman, yang telah mengikrarkan keislamannya, agar bersopan santun dengan Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah adab yang harus diindahkan, dan ini adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengagungkan Rasulnya, dan kita pun harus mengagungkan Rasul utusan Allah. Dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang, kita akan melanjutkan kajian tentang surat Al-Hujurat pada ayat ke-6 dan seterusnya, yang berbicara tentang sopan santun, tentang adab, tentang bagaimana kita membangun hubungan dengan sesama kita.
sesama masyarakat muslim, bagaimana kita membangun kehidupan, bagaimana kita membangun muamalah. Hadza minni wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.